Konsep pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural adalah cara yang dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Paradigma ini didasari oleh konsep mesin von Neumann atau Stored Program Concept, sekelompok tempat penyimpanan atau memori yang dibedakan menjadi dua, yaitu memori instruksi dan memori data. Program dalam paradigma ini berdasarkan pada struktur informasi yang ada di dalam memori dan manipulasi dari informasi yang disimpan tersebut. Kata kunci yang sering digunakan dalam paradigma ini adalah algoritma plus struktur data sama dengan program. Contoh bahasa pemrograman yang digunakan dalam paradigma prosedural adalah bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, C atau C++. Karena bahasa-bahasa ini sesuai dengan pemrograman prosedural, sehingga bahasa ini juga sering disebut dengan bahasa prosedural. Yaitu perbedaan pemrograman prosedural dengan Object Oriented Programming atau OPP. Yang pertama yaitu pemrograman prosedural fokus utama pada fungsi dan prosedur yang beroperasi pada data. Sedangkan pada OPP menekankan pada data yang sedang beroperasi dan tidak fungsi atau prosedur. Selanjutnya, pemrograman prosedural, program besar terbagi dalam program unit kecil yang disebut fungsi. Sedangkan OPP, program dibagi ke dalam apa yang disebut objek. Program prosedural dan OPP, data dan fungsi diperlakukan sebagai entitas terpisah. Program prosedural, data bebas bergerak di sekitar sistem dari satu fungsi lain, sedangkan pada OPP, data tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh fungsi eksternal. Pemrograman prosedural, data bersifat pasif, sedangkan OPP, objek-objek dalam OOP bersifat aktif. Selanjutnya yaitu pemrograman prosedural, program desain dengan pendekatan top-down, yaitu tugas-tugas kompleks dipecah menjadi bagian yang lebih kecil sampai sub-tugas tersebut mudah diimplementasikan. Sedangkan pada OPP, program desain pendekatan berupa bottom-up, yaitu memuat prosedur-prosedur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana, kemudian menggabungkan prosedur-prosedur tersebut dalam prosedur yang lebih kompleks sampai fungsionalitas yang ingin tercapai. Perbedaan dari cara pandang sendiri yaitu OPP merupakan serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem, sedangkan prosedural merupakan suatu urutan instruksi. Beda nyata antara prosedural dan OPP yaitu prosedural fokus pada bagaimana cara komputer menangani masalah, sedangkan OPP fokus pada masalah yang ditangani dengan menggunakan komputer. Prosedural biasa digunakan untuk membuat program yang sederhana, sementara OPP untuk yang lebih kompleks karena cara berpikirnya lebih seperti manusia yang bersifat natural. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operator pada Python. Apa itu operator? Operator merupakan simbol yang diletakkan di antara dua data yang akan menghasilkan sebuah hasil. Operator pada Python dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah operator penugasan, yang kedua operator aritmatika, dan yang ketiga adalah operator komparatif atau operator bandingan. Lalu operator yang pertama adalah operator penugasan. Operator penugasan merupakan operator yang digunakan untuk menyimpan nilai di dalam sebuah variabel. Operator ini menggunakan simbol sama dengan. Jadi dalam operator penugasan ada variabel dan nilai yang disimpan. Di sebelah kiri tanda sama dengan adalah variabel dan di sebelah kanan tanda sama dengan adalah nilai yang disimpan. Lalu ada beberapa aturan yang harus diterapkan apabila menggunakan operator penugasan ini. Yang pertama adalah karakter variabel diawali huruf atau underscore. Lalu karakter selanjutnya dapat berupa huruf, underscore, atau angka. Lalu operator penugasan ini bersifat case sensitif, yaitu huruf kecil dan huruf kapital akan dianggap berbeda. Lalu tidak menggunakan kata kunci seperti if, while, for, dan lain-lain. Lalu ada beberapa contoh penggunaan operator penugasan. Yang pertama adalah contoh yang benar. Soalnya variabelnya adalah kata contoh dengan C yang kecil. Lalu nilai yang disimpan adalah kata selamat. Lalu yang kedua, variabelnya adalah kata contoh dengan C yang besar. Lalu yang disimpan adalah kata bulan. Lalu yang ketiga, variabelnya adalah underscore contoh. Lalu yang disimpan adalah kata Desember. Lalu kita print tiga-tiganya dan menghasilkan kalimat selamat bulan Desember. Di sini kita bisa lihat bahwa operator ini bersifat case sensitif. Itu contoh dengan C yang kecil dan C yang besar dianggap berbeda.
Lalu ada beberapa contoh penggunaan operator penugasan yang salah. Yang pertama, variabel diawali dengan angka, yaitu satu contoh. Setelah kita print akan menghasilkan tulisan sintaks error, yang berarti error. Lalu yang kedua, menggunakan kata kunci if setelah kita print juga akan menghasilkan error. Operator kedua adalah operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk mengoperasikan operasi aritmatik pada dua variabel. Operator ini menggunakan simbol tambah, kurang, bintang, garis miring, persen, dan ada beberapa yang dikombinasikan. Lalu yang pertama ada operator untuk penjumlahan. Penjumlahan dapat dituliskan dengan dua alternatif. Yang pertama adalah A tambah B, dengan contohnya bisa A3 dan B2, lalu jumlah sama dengan A tambah B, lalu kita print jumlah dan akan menghasilkan 5. Lalu alternatif kedua adalah dengan menuliskan A tambah sama dengan B. Contoh penggunaannya misal A3, B2, lalu kita tuliskan A tambah sama dengan B, lalu kita print A dan juga akan menghasilkan 5. Lalu yang kedua ada operator untuk pengurangan. Operator ini juga dapat dituliskan melalui dua alternatif. Yang pertama A kurang B dan yang kedua A kurang sama dengan B. Untuk contoh penggunaan A kurang B, misal A3 dan B2, lalu kita tuliskan kurang sama dengan A kurang B, lalu kita print dan akan menghasilkan 1. Begitu pula dengan alternatif satunya, menghasilkan hasil yang sama. Lalu yang ketiga adalah perkalian. Perkalian ini juga dapat dituliskan melalui dua alternatif. Yang pertama A bintang B dan A bintang sama dengan B. Untuk contohnya juga sama, misalnya A3, B2, lalu kita tuliskan A sama dengan A bintang B, lalu kita print dan akan menghasilkan 6. Begitu pula dengan alternatif satunya akan menghasilkan hasil yang sama. Lalu operator aritmatika yang keempat adalah operator aritmatika pembagian. Operator pembagian ini dibagi menjadi dua, yaitu pembagian yang hasilnya berupa bilangan real. Operator yang hasilnya berupa bilangan real menggunakan simbol satu garis miring atau satu slash. Operator ini juga memiliki dua alternatif penulisan, yaitu A/B dan A/sama dengan B. Contohnya misalnya A sama dengan 3 dan B sama dengan 2, lalu kita bagi A per A/B, lalu kita print dan akan menghasilkan 1,5. Lalu yang kedua, alternatif yang kedua, A sama dengan 3, B sama dengan 2, lalu kita tuliskan A/sama dengan B, lalu kita print A dan akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1,5. Lalu pembagian yang kedua adalah pembagian dengan hasil yang dibulatkan ke bawah. Operator ini menggunakan simbol dua garis miring, yaitu A garis miring B, dan juga ada dua alternatif penulisan, yaitu A garis miring sama dengan B. Lalu untuk contoh penggunaannya misalnya A3 dan B2, lalu kita bagi A/B, lalu kita print dan akan menghasilkan 1. Lalu sama juga dengan alternatif yang kedua, yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 2, lalu kita tuliskan A// sama dengan B, lalu kita print A dan juga akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1. Lalu yang kelima adalah operator untuk kepangkatan. Operator ini menggunakan simbol 2 bintang, yaitu A bintang-bintang B dan juga dapat dituliskan dengan A bintang-bintang sama dengan B. Lalu untuk contoh penggunaannya misalnya A3 dan B2, lalu kita tuliskan pangkat sama dengan A bintang-bintang B, lalu kita print dan akan menghasilkan hasil 9. Sama juga dengan yang alternatif kedua, yaitu A bintang-bintang sama dengan B juga akan menghasilkan 9. Lalu operator aritmatika yang terakhir yaitu untuk mencari sisa pembagian. Operator ini menggunakan simbol persen. Penulisannya dapat dituliskan dengan dua alternatif, yaitu A%B dan A% sama dengan B. Untuk contoh penggunaannya misalnya A3, B2, lalu kita tuliskan sisa sama dengan A%B, lalu kita print dan akan menghasilkan 1.
Begitu pula dengan alternatif kedua, A% sama dengan B, lalu kita print A, juga akan menghasilkan 1. Lalu yang ketiga ada operator perbandingan atau operator komparatif. Operator ini merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan dua variabel yang akan menghasilkan tipe data boolean, yaitu benar atau salah. Operator ini menggunakan simbol 2 sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Lalu yang pertama adalah operator perbandingan untuk membandingkan kesamaan. Operator ini dituliskan dengan simbol 2 sama dengan. Contohnya A sama dengan B. Untuk contoh penggunaannya, misalnya A sama dengan 3 dan B sama dengan 3. Lalu kita print A sama dengan B akan menghasilkan true karena benar bahwa A dan B bernilai sama. Lalu contoh yang kedua adalah A sama dengan 3, lalu B sama dengan 2. Lalu kita print A sama dengan B akan menghasilkan false karena salah bahwa A dan B bernilai sama. Lalu yang kedua adalah operator perbandingan untuk membandingkan ketaksamaan. Operator ini dituliskan dengan tanda seru sama dengan. Contohnya adalah A tanda seru sama dengan B. Untuk contoh penggunaannya, yang pertama A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Lalu kita print A tanda seru sama dengan B akan menghasilkan true karena benar bahwa A dan B bernilai berbeda. Lalu untuk contoh yang kedua, misalnya A sama dengan 3 lalu B sama dengan 3. Lalu kita print A tanda seru sama dengan B akan bernilai false karena salah bahwa A dan 3 bernilai beda. Lalu selanjutnya ada operator komparatif yang digunakan untuk membandingkan ukuran. Yang pertama lebih besar. Operator ini menggunakan simbol lebih dari, contohnya A lebih dari B. Lalu untuk contoh penggunaannya, misal A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Lalu kita print A lebih dari B akan menghasilkan true, yaitu benar bahwa A lebih besar dari B. Lalu contoh yang kedua, misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Lalu kita print A sama dengan B akan menghasilkan false, yaitu salah bahwa A lebih dari B. Lalu ada lebih kecil yang dituliskan dengan simbol kurang dari. Untuk contoh penggunaannya, misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Lalu kita print A kurang dari B akan menghasilkan true, yaitu benar bahwa A kurang dari B. Lalu untuk contoh yang kedua, misalnya A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Lalu kita print A kurang dari B akan menghasilkan false, yaitu salah bahwa A kurang dari B. Lalu selanjutnya ada operator lebih besar atau sama dengan. Operator ini dituliskan dengan simbol lebih dari sama dengan. Misalnya A lebih dari sama dengan B. Lalu untuk contoh penggunaannya, misalnya A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Lalu kita print A lebih besar dari sama dengan B. Lalu akan menghasilkan true bahwa benar 3 lebih dari 2. Lalu ada contoh kedua, misalnya A sama dengan 2 dan B juga sama dengan 2. Lalu kita print A sama dengan A lebih dari sama dengan B akan menghasilkan true karena A dan B bernilai sama. Lalu yang terakhir adalah operator lebih kecil sama dengan. Operator ini dituliskan dengan simbol kurang dari sama dengan. Contohnya A kurang dari sama dengan B. Untuk contoh penggunaannya, misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Lalu kita print A kurang dari sama dengan B akan menghasilkan true bahwa benar A kurang dari B. Lalu contoh yang kedua, misalnya A sama dengan 3 dan B juga sama dengan 3. Lalu kita print A kurang dari sama dengan B akan menghasilkan true karena benar A dan B bernilai sama. Yang keempat, kita akan membahas tentang tipe data dasar yang ada di Python. Tipe data dasar yang ada di Python terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu string. String ini menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain, yang diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1. Dengan contoh, seperti contoh tanda petik 2, hello world. Kemudian diakhiri dengan tanda petik 2 juga. Kemudian yang kedua yaitu integer, yang mana integer ini menyatakan bilangan bulat. Seperti contoh 2, 5, atau 25. Kemudian yang ketiga yaitu float.
Tipe data float menyatakan bilangan berkoma atau yang mempunyai koma, seperti contoh 3,14 atau 2,71828. Kemudian yang keempat yaitu tipe data boolean. Tipe data boolean ini menyatakan true yang bernilai 1, true atau benar yang bernilai 1, atau false atau salah yang bernilai 0, seperti contoh yaitu true atau false. Kemudian yang kelima, tipe data heksadesimal, yang mana tipe data heksadesimal ini yaitu menyatakan bilangan dalam format heksa atau bilangan berbasis 16, seperti contoh 9A atau 1D3. Kemudian tipe data yang keenam yaitu tipe data kompleks, yang mana tipe data kompleks ini menyatakan pasangan angka real dan imajiner, seperti contoh 1 plus 5i. Kemudian yang ketujuh yaitu tipe data list, yang mana tipe data list adalah data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Tipe data list menggunakan tanda kurung siku, seperti contoh yaitu tanda kurung siku, kemudian tanda petik 1 XYZ, tanda petik 1, 786, 2,23, kemudian diakhiri juga dengan tanda kurung siku. Kemudian tipe data yang ke-8 yaitu tipe data tuple, yang mana tipe data tuple ini adalah data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya tidak bisa diubah-ubah. Tipe data tuple biasanya menggunakan tanda kurung biasa, bisa dengan tanda kurung 2 atau hanya cukup 1 saja. Kemudian dengan contoh yaitu tanda diawali dengan kurung buka, kemudian tanda petik XYZ, 786, 2,23, kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian tipe data yang terakhir atau tipe data yang ke-9 adalah tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini adalah tipe data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Seperti contoh yang bisa kita lihat yaitu kurung buka, tanda petik, nama, kemudian tanda petik lagi, koma, tanda petik adi, tanda petik lagi. Kemudian atau tanda petik umur, kemudian tanda petik lagi, kemudian umurnya menyatakan 17 dan kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Begitu teman-teman. Jadi begitulah tipe-tipe data dasar yang ada di Python yang teman-teman wajib harus ketahui sebelum kita masuk lebih dalam ke Python itu sendiri. Terima kasih. Perintah input dan print pada Python. Yang pertama, input. Fungsi input berfungsi untuk menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string. Kedua, print. Fungsi print berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek ke layar atau ke file teks. Contohnya ini. Pembahasan soal pertama, sebuah program yang meminta user untuk memasukkan nama dan tanggal lahir. Lalu output dari program tersebut adalah, halo, nama, umurmu hari ini adalah, umur dalam tahun. Berikut hasilnya. Soal kedua, sebuah program yang meminta user untuk menginputkan alas dan tinggi segitiga siku-siku. Lalu output dari program tersebut adalah panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Berikut hasilnya. Soal terakhir, sebuah program yang meminta user untuk memasukkan harga barang, lalu output dari program tersebut adalah harga akhir yang telah dipotong dengan diskon 30%. Berikut hasilnya.